Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan Ismi Oktavia, NIM 201901037 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Binasihat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di sini, saya akan sedikit membicarakan tentang suatu penyakit yang sering terjadi di Indonesia, yaitu penyakit tifoid atau tipes. Nah, sebelumnya siapa sih yang tidak tahu tentang penyakit tifoid atau sering dikenal dengan penyakit tipes? Iya, benar. Penyakit ini memang menyerang pada sistem pencernaan manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Tipes ini dapat menular dengan cepat melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Di Indonesia sendiri, hampir 100.000 penduduk terjangkit oleh penyakit ini setiap tahunnya. Maka dari itu, penyakit ini disebut dengan penyakit endemik dan masalah kesehatan serius di dalam negeri. Sanitasi yang buruk dan juga keterbatasan akses air bersih menjadi faktor utama dalam penyebab penyakit tipes ini. Selain itu, anak-anak juga lebih sering terjangkit oleh penyakit tipes ini karena mereka masih memiliki kekebalan tubuh yang masih belum sempurna. Jika tidak segera ditangani, maka Salmonella typhi ini akan menyebar ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh darah. Gejala tipes akan semakin memburuk jika bakteri menyebar ke luar sistem pencernaan. Selain itu, bakteri Salmonella typhi ini yang menyebar dapat merusak organ-organ dan jaringan, serta menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Kondisi yang paling umum terjadi yaitu perdarahan internal atau usus bocor. Pada umumnya, masa inkubasi bakteri ini adalah 7-14 hari, tapi dapat lebih pendek yaitu 3 hari, atau juga dapat lebih panjang yaitu 30 hari. Masa ini dihitung dari bakteri masuk sampai dengan menimbulkan gejala awal. Secara umum, gejala tipes itu seperti demam, yaitu meningkat secara perlahan dari 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, dan dapat juga lebih meningkat pada saat malam hari. Selanjutnya, nyeri otot, sakit kepala, berkeringat, sakit perut, nafsu makan menurun, anak-anak cenderung diare, dan dewasa cenderung konstipasi. Yang terakhir, muncul ruam atau bintik-bintik berwarna merah muda. Pada masa perkembangan gejala tipes ini, pada minggu pertama yaitu gejala yang patut diperhatikan adalah khususnya terkait dengan suhu badan. Demam awalnya tidak tinggi, kemudian meningkat secara perlahan dari 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian sakit kepala, lemas, tidak enak badan, batuk kering, serta mimisan. Pada minggu kedua, demam tinggi yang masih berlanjut cenderung lebih buruk dan disertai dengan denyut nadi yang melambat. Munculnya bintik-bintik merah pada dada dan perut, sakit perut, diare atau sembelit yang parah, perut kembung akibat pembekakan dari hati dan empedu. Pada minggu ketiga, suhu tubuh menurun. Tapi, jika tidak ditangani, penyakit ini akan bisa menyebabkan komplikasi, yaitu perdarahan pada usus, pecahnya usus. Minggu keempat, demam berangsur akan turun. Tetap perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gejala, menyebabkan komplikasi yang membahayakan nyawa. Pada sebagian kasus, gejala dapat kembali muncul 2 minggu setelah demam mereda. Segera konsultasikan kepada dokter jika mengalami demam tinggi dan beberapa tanda dan gejala yang sudah disebutkan tadi. Terapi antibiotik adalah cara efektif
yang digunakan untuk menangani kasus tifoid ini. Beberapa obat antibiotik seperti azitromisin, ceftriaxone dapat digunakan untuk perawatan tipes dilakukan di rumah sakit. Tapi jika gejala lebih cepat dideteksi dan termasuk gejala yang masih normal, maka penanganannya dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Penderita tipes akan berangsur membaik, tubuh akan pulih dengan sendirinya setelah dirawat kurang lebih 3-5 hari. Tubuh akan pulih secara perlahan hingga kondisi pasien pulih sepenuhnya setelah beberapa minggu pasca infeksi. Pastikan mengikuti langkah-langkah supaya tubuh cepat pulih dan mencegah resiko tifus kembali kambuh. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, makan yang teratur. Makan yang teratur ini dengan porsi yang sedikit, namun frekuensinya yang sering. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang keempat, rajin mencuci tangan dengan sabun. Jika setelah menjalani pengobatan dan ternyata tes pada feses atau tinja ditemukan masih adanya Salmonella typhi, pasien akan kembali disarankan untuk mengkonsumsi antibiotik selama 28 hari untuk mematikan bakteri sekaligus mengurangi resiko pasien untuk menjadi karier atau pembawa bakteri. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang penyakit tipes, mulai dari apa sih penyakit tipes ini, terus penyebab dari penyakit tipes ini, tanda dan gejala penyakit tipes ini, dan juga cara untuk mencegah penularan dari penyakit tipes ini. Semoga semua yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Baik, sekian dari penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.